Halo kawan pajak, jadi di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara karyawan, pekerjaan bebas, dan juga kegiatan usaha, serta bagaimana contoh perhitungan dan juga contoh kasus sederhana dalam konteks pajak pribadi. Materi ini penting sebagai dasar pemahaman dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi loh, jadi pastikan video ini disimak sampai akhir ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu karyawan? Karyawan adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi dan menerima gaji atau upah secara rutin. Biasanya, pajak penghasilan karyawan dipotong langsung oleh perusahaan melalui PPh Pasal 21, sehingga karyawan tinggal melaporkan SPT tahunan saja. Selanjutnya adalah pengertian dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa terikat sebagai karyawan tetap. Berbeda dengan karyawan, pekerjaan bebas biasanya memiliki penghasilan tidak tetap, tergantung dari jasa yang diberikan. Contohnya seperti dokter, pengacara, konsultan, akuntan, dan fotografer freelance. Dan yang terakhir adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah aktivitas bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Contohnya membuka toko, berjualan online, atau usaha kerajinan. Contoh kasus dan perhitungan untuk karyawan. Pak Luka merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Kilau Sakura sejak tahun 2024. Pak Luka berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pak Luka memperoleh gaji per bulan dan tunjangan sebesar Rp15.600.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp130.000. Selain itu, Pak Luka juga menerima bonus yang dibayarkan di bulan Desember sebesar Rp8 juta. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai November menggunakan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif TER. Dikarenakan Pak Luka memiliki status K2 atau kawin dengan memiliki 2 tanggungan, maka termasuk dalam TER B, dan penghasilan bruto Pak Luka sendiri adalah sebesar Rp15.600.000, maka dikenakan tarif sebesar 6%. Maka perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pak Luka adalah Rp15.600.000 dikali 6%, maka didapatlah Rp936.000 per bulannya. Dan untuk bulan Januari sampai November, PPh Pasal 21 per bulan tadi, yaitu sebesar Rp936.000, dikalikan dengan 11 bulan, maka didapatlah Rp10.296.000. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember adalah yang pertama, menghitung penghasilan neto. Untuk mencari penghasilan neto, kita perlu mencari terlebih dahulu berapa penghasilan bruto setahunnya. Untuk penghasilan bruto Pak Luka adalah Rp15.600.000 kali 12 bulan tambah Rp8 juta. Rp8 juta rupiahnya merupakan bonus yang dibayarkan di bulan Desember, lalu didapatlah Rp195.200.000. Selanjutnya, kita masukkan komponen pengurang, yaitu biaya jabatan, 5% kali penghasilan bruto, maksimal Rp6 juta. Dikarenakan biaya jabatan yang dikenakan untuk Pak Luka adalah di atas Rp6 juta, maka digunakan batas maksimalnya yaitu sebesar Rp6 juta. Lalu selanjutnya adalah iuran pensiun yaitu sebesar Rp130.000 dikalikan dengan 12 bulan, maka didapatlah Rp1.560.000. Jadi, untuk penghasilan neto setahun Pak Luka adalah Rp195.200.000 dikurangi Rp7.560.000, maka didapatlah Rp187.640.000. Langkah selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak, yaitu dengan mengurangi penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu sebesar Rp187.640.000 dikurangi dengan Rp67.500.000, maka didapatlah Rp120.140.000. Langkah selanjutnya adalah menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun. Untuk lapisan pertama, kita yaitu 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Dan untuk lapisan kedua adalah 15% kali 60 juta 140 ribu rupiah sama dengan 9 juta 21 ribu rupiah.
Maka total PPh pasal 21 terutang setahunnya adalah sebesar Rp12.021.000. Maka PPh pasal 21 bulan Desember adalah dengan mengurangi PPh pasal 21 terutang setahun dengan PPh pasal 21 yang telah dibayarkan di bulan Januari sampai November, yaitu Rp12.021.000 dikurangi dengan Rp10.296.000, maka didapatlah Rp1.725.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dan perhitungan untuk karyawan pekerjaan bebas. Di sini, Dr. Samudra Putra merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Samudra Putra pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, Dr. Samudra Putra juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Samudra telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016. Jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Dr. Samudra di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut. Berdasarkan data yang kita miliki, yang pertama beliau berstatus sebagai bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Lalu yang kedua, karena beliau juga tidak memiliki praktik pribadi, maka beliau tidak mendapatkan pengurangan PTKP. Lalu yang terakhir, beliau memiliki NPWP, sehingga tarif yang dikenakan adalah tarif normal pasal 17. Sekarang mari kita masuk ke tabel perhitungan. Perhitungan pertama adalah dasar pengenaan pajak. Tahapan pertama dimulai pada kolom 3, yaitu penentuan dasar pengenaan pajak. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan pajak atas 50% dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, angka pada kolom ini mempresentasikan nilai neto yang menjadi objek pajak setelah dikonversi dari total jasa dokter. Lalu perhitungan yang kedua adalah mekanisme akumulasi kumulatif. Pada kolom 4, kita menerapkan perhitungan secara kumulatif. Hal ini dilakukan untuk memonitor ambang batas penghasilan wajib pajak guna menentukan kapan terjadinya eskalasi tarif pada lapisan berikutnya sesuai ketentuan tarif progresif. Yang ketiga, kita akan menerapkan tarif pasal 17. Ada 3 lapisan utama di sini. Yang pertama 5% untuk 50 juta pertama, lalu 15% hingga 250 juta, dan 25% jika melampaui 250 juta. Jika pada bulan tertentu akumulasi DPP melewati ambang batas lapisan, maka perhitungan dipecah. Sebagian DPP dikalikan tarif lama, dan sisanya dikalikan tarif baru secara proporsional. Terakhir, pada kolom 6, kita sampai pada kalkulasi PPh 21 terutang. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan DPP pada kolom 3 dengan presentasi tarif yang berlaku pada bulan tersebut. Kolom ini mencerminkan besaran pajak yang wajib dipotong oleh pihak rumah sakit setiap bulannya sebelum penghasilan dibayarkan kepada dokter. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil kalkulasi tersebut, total PPh pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak adalah senilai Rp35.500.000. Perlu ditekankan bahwa perhitungan ini mengasumsikan wajib pajak memiliki NPWP. Jika tidak, maka akan dikenakan tarif sanksi sebesar 120% dari tarif normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dan perhitungan untuk kegiatan usaha. Sebelumnya perlu diketahui bahwa berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, untuk pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun memiliki tarif PPh final sebesar 0,5%. Nah, pelaku usaha seperti UMKM orang pribadi dengan kriteria omset kurang dari sama dengan 500 juta setahun tidak bayar PPh final.
Kemudian, untuk omset yang diperoleh lebih dari 500 juta setahun, hanya membayar sebesar 0,5% dari kelebihan omset di atas 500 juta tersebut. Kebijakan ini diperpanjang hingga 2029. Untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, pada kasus pertama, ialah omset di bawah 500 juta. Seorang pelaku usaha bernama Dina menjalankan usaha kuliner selama tahun 2025. Dari usahanya tersebut, Dina memperoleh peredaran bruto atau omset sebesar 450 juta dalam 1 tahun. Nah, tadi diketahui bahwa peredaran brutonya sebesar 450 juta dikurangi dengan PTKP sebesar 500 juta. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, berdasarkan ketentuan perpajakan UMKM, terdapat batas omset sebesar 500 juta yang tidak dikenakan PPh final. Karena omset usaha Dina masih berada di bawah batas tersebut atau masih sebesar 450 juta, maka penghasilan yang diperoleh Dina tidak dikenakan PPh final. Selanjutnya, pada kasus kedua ialah omset sampai dengan 3 miliar. Seorang pelaku usaha bernama Budi menjalankan usaha perdagangan selama tahun 2025. Berdasarkan pencatatan keuangannya, Budi memperoleh peredaran bruto atau omset sebesar 3 miliar dalam 1 tahun. Nah, tadi diketahui bahwa peredaran brutonya ialah sebesar 3 miliar, dikurangi batas penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 500 juta, dan didapatlah dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya sebesar 2,5 miliar. Dan untuk menghitung PPh final terutangnya ialah 2,5 miliar dikali 0,5% dan didapatlah 12.500.000 dalam 1 tahun PPh final terutangnya. Dengan memahami perbedaan serta contoh perhitungan karyawan, pekerjaan bebas, dan kegiatan usaha, diharapkan kita dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan pajak.